Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman pada kondisi sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya. Di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, saya sedang melakukan penyemprotan nih teman-teman ya, sama adik saya. Ini yang tak upload seminggu yang lalu, ini yang tak tanam cara busut teman-teman. Ini kita udah melakukan penyemprotan awal ya. Ini setelah hampir 1 minggu. Nah ini depan kami jenis musangking ini teman-teman ya, tetap subur ini ya, tidak ada daun yang rontok nih ya, tidak stres pada saat penanaman nih teman-teman. Tuh ponakan saya yang lagi semprot-semprot ya. Nah, untuk cara penyemprotannya nanti tak kasih tahu gimana ya teman-teman ya. Tips cara penyemprotan yang aman memasuki ya, ini musim penghujan ya teman-teman ya. Ini jadi untuk musim penghujan memang kita harus rutin melakukan penyemprotan. Dalam arti rutin itu tidak tiap hari, 1 bulan itu 2 kali. Nah ini untuk penyemprotannya teman-teman, cara penyemprotannya di musim penghujan nih ya, pakai stick biasa merek Panda, pakai jerigen minyak. Nah untuk cara penyemprotannya itu sangat mudah. Nah yang penting, nah batang utama itu yang bawah biar tidak dimakan rayap, lalu punggung daun, terus daun. Nah seperti itu tuh ya. Untuk cara penyemprotannya sangat gampang, sangat simpel. Nah udah biarkan saja, kita lakukan penyemprotan sebaiknya di pagi hari teman-teman ya. Yuk kita lanjut di pagi hari. Yang baik ya pagi hari menurut saya selama saya menanam pohon durian. Nah untuk cara penyemprotannya seperti ini ya. Ini sudah ada yang apa ini bahasane Banjarnegara ke mata yuyu tuh ya, biar cepat mekar. Nah mekarnya nanti tidak dimakan belalang karena ini masih tuh tumpang sarinya belum mulai pada tumbuh pohon kacang teman-teman. Nah ini ya, yuk kita lanjut. Nah ini yang tak bikin video sama adik saya nih untuk perkembangannya. Nah kita lakukan penyemprotan. Daunnya itu seperti ini tuh teman-teman ya, tuh. Nah seperti itu cara nyemprotnya. Ini pakai jerigen biasa, kasih lubang tuh ya, tuh stick biasa merek Panda, di online banyak tuh, Shopee banyak tuh, 10 liter air cukup. Nah ini tak jelasin teman-teman ya, setelah kita tanam penyemprotan awal. Nah untuk penyemprotan awal itu, nah kondisi seperti ini tuh, ini sebenarnya udah telat nih. Nah ini itu kan bintik-bintik seperti kutu kebul tuh, nih ada yang kutu kebul ya teman-teman ya. Ini tuh udah dimakan ini ya, telat ini, biar tidak bintik seperti ini ya. Bentar, kurang jelas. Nah ini yang dinamakan kutu kebul teman-teman. Nah nantinya ini akan tidak sempurna daunnya ya, tidak akan sebagus ini ya. Nah sebagus ini pasti ada bintik-bintik kuning seperti ini teman-teman. Nah ini kalau telat penyemprotan itu biasanya seperti itu. Jadi diusahakan penyemprotan itu ya udah ada yang mekar, belum ada yang mekar. Nah terkadang kita tertipu, dalam arti kita tertipu, kutu kebul itu biasanya itu masuk ke dalam, nah itu ini ya, lupitan seperti ini melentu atau menggelembung. Itu biasanya kalau kita buka itu biasanya ada kutu kebulnya teman-teman. Kita harus teliti, kita harus lakukan penyemprotan di saat daunnya sebelum mekar. Nah seperti ini kita harus sudah melakukan penyemprotan untuk menangguli hama seperti belalang, kutu kebul. Nah ya ini masih di lidi ya teman-teman ya. Ini musangking, ini akar 3 tuh teman-teman. Di sini mayoritas ditanam akar 3. Nah itu adik saya lagi di bagian blok bawah. Di blok bagian bawah kita tanamin durian bawor nih teman-teman ya. Bagian blok-blok ini tuh durian bawor semua tuh.
Ini view dari sebelah utara saya, selatan tuh. Dan ini mayoritas di tempat kami itu masih pohon salak teman-teman, bertani salak ya. Jadi kalau yang tanah yang lebar itu biasanya tak punya salak, punya durian. Kalau durian sendiri itu buat tabungan tahunan, kalau salak bisa buat tiap bulan. Kalau kita rinci aja, misal kita tebang pohon salak, kita tanamin pohon albasiah. Ini namanya albasiah teman-teman. Kita harus tunggu selama 7 tahun. Dalam arti 7 tahun udah besar, kita tebang menghasilkan uang, kita tanam lagi, nunggu lagi 7 tahun baru kita menghasilkan uang. Tapi kalau kita menanam buah-buahan seperti alpukat, durian, semakin pohon besar semakin banyaklah buah. Jadi orang bertanam pohon durian itu jangan seperti menghitung kalkulator, menghitung angka ya teman-teman. Kenapa? 2 tambah 2 bisa jadi 4, 4 ditambah 4 bisa jadi 8. Memang hasilnya seperti itu. Tapi kalau bertani itu tidak bisa seperti itu. Terkadang itu bertani itu ya hasilnya 2 ditambah 2 itu bisa 0. Dalam arti 0 itu bisa aja tidak berbuah gitu loh ya. Mungkin bagi teman-teman maksud ya apa yang saya ngomong. Jadi perawatannya itu harus benar-benar teliti, tidak hanya serta-merta udah ditanam ditinggal pergi, tinggal merantau, itu salah kaprah. Kalau mau ditinggal merantau ya setidaknya kita harus perintah, dalam arti nyuruh orang untuk nyemprot, kita kasih takaran obat. Nah ini durian musangking teman-teman. Itu tadi untuk takaran obatnya nanti kita jelaskan ya. Kita paket hemat teman-teman, paket hemat. Ini Marshall ya, pakai Marshall sama Gandasil D saja. Untuk Marshall kita pakai 10 ml, Gandasil D nya kita pakai 1 sendok lebih karena ukurannya itu 10 liter. Beda lagi karena 16 liter, 16 liter bisa jadi 1 sendok setengah bisa. Nah itu untuk penyemprotannya nih. Jadi seperti itu. Kalau bertani itu belum tentu 2 tambah 2 itu jadi 4, bisa jadi aja 0. Jangan memikirkan hasil teman-teman, jangan memikirkan hasil dulu. Yang penting kita tanam, kita rawat, kita tumbuhkan subur dulu. Masalah hasil, masalah bisa berbuah itu rezeki ya, rezeki. Kalau rezekinya ya pasti berbuah, kalau belum ya memang toh itu belum rezeki kita. Nah, yang penting manusia itu hanya berusaha. Nah ini ya jenis musangking ini teman-teman nih, alhamdulillah ya sebanyak 30 pohon. Cara tanaman busut itu tidak ada satupun yang stres. Dalam arti stres itu godong yang nguning, rogol itu tidak ya teman-teman. Ini sistemnya busut ya teman-teman. Tuh ada pengairan, air kita buang ya, kita buang keluar. Jangan udah dibikin seperti ini, jangan dibikin saluran buang. Harus kita bikin saluran buang biar busut tidak rusak, air pun tidak menggenang di sekitar busut. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Ini jenis musangking. Kita lihat yang jenis musangking juga ini teman-teman ya. Ini nanti kita lihat langsung di blok bagian atas. Kita lihat di blok bagian atas saya tanamin duri hitam. Jadi ini bukan lahan saya, ini adalah lahan paman saya yang baru tanam. Nah ini ya tuh ya, blok bagian atas ini tuh adik saya lagi di blok bawah penyemprotan. Nah ini ya.
view dari bagian atas. Tumpang sarinya pohon kacang ini belum ada kelihatannya. Daun muda udah pada mekar nih teman-teman tuh. Mungkin sekian ya teman-teman ya, itu setelah tanam pohon durian selama 1 minggu penyemprotannya seperti itu. Untuk obat sudah saya jelaskan. Jangan lupa like dan subscribe biar channel kami cepat berkembang. Walahirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam petani muda. Iya. Tuh.